hasil observasi saya dan waktu saya jalan bareng teman-teman dan juga bareng ibu saya ketika di Jerman, tidak ada satupun orang yang mengenakan masker. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Hertoni. Emang biasanya video-video saya berisi mengenai tips untuk studi di Jerman dan juga belajar bahasa Jerman. Namun video ini akan membahas mengenai salah satu isu yang boleh dibilang cukup membuat banyak orang risau, terutama bagi mahasiswa yang berada di Jerman, calon mahasiswa dan juga orang tua mereka, yakni mengenai coronavirus. Memang saya tahu bahwa di Indonesia baru saja ada laporan bahwa ada 2 orang yang terjangkit coronavirus dan menimbulkan kepanikan massal paling tidak di Jakarta, di mana supermarket kehabisan bahan makanan karena sudah diborong. Namun kepanikan ini sudah terjadi di Jerman sejak sekitarnya minggu lalu, dikarenakan korban yang terinfeksi virus corona ini sudah mencapai angka ratusan. Dan biang keroknya itu sebagian besar adalah dari negara yang hanya sekitar jaraknya 2 jam terbang dari Jerman, yakni Italia. Di video ini saya akan membahas setidaknya mengenai kronologi singkat mengenai pandemi penyakitnya di Italia, lalu juga efeknya ke Jerman, dan juga efeknya ke kehidupan saya sebagai mahasiswa. Walaupun memang saya tidak terjangkit dan ya insya Allah semoga saya tidak terjangkit sampai bahkan pandemi ini berakhir, tapi saya tetap saja merasakan dampak dari adanya virus ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, yang pertama saya akan mulai dari kronologi singkat mengenai penyebaran virus ini di Italia. Jadi, berdasarkan informasi yang kira-kira saya berhasil sadurkan secara singkat, kasus pertama di Italia itu muncul tengah Januari dan diawali dari turis dari negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang tengah liburan di Roma. Lalu dia dirawat di rumah sakit. Setelah sempat sayangnya diam atau tidak ada laporan sama sekali selama 1 bulan, maka mulai sekitar tanggal 22 Februari itu jumlah korban yang terjangkit virus corona di Italia itu masih mencapai angka puluhan, kalau tidak salah di angka sekitar 70 orang. Namun dikarenakan banyak sekali tidak ada orang yang berani untuk melapor diri bahwa mereka terjangkit virus corona atau bahkan tidak tahu bahwa mereka terjangkit dari kita pasien ini kita anggap aja patient zero yang dia udah warawiri ke berbagai daerah di Italia Utara, maka hanya dalam 1 minggu jumlah korbannya itu bertambah lebih dari 10 kali lipat. Plus saat video ini diputar, sudah ada sekitar 1.700 korban jiwa dan sebanyak 30 diantaranya sudah tewas. Dan ini terkonsentrasi tepatnya di wilayah Lombardia Utara atau sekitar wilayah Italia Utara yang mencakup terutama kota-kota besar seperti Milan. Nah, dari sinilah makanya all hell broke loose. Karena banyak sekali orang dari Uni Eropa yang antara lain liburan dan juga melakukan perjalanan bisnis di Italia Utara, dan juga orang Italia Utara yang melakukan perjalanan ke negara tujuan, maka satu persatu negara yang awalnya tidak ada kasus corona menjadi terinfeksi dengan setidaknya 1 kasus. Dan kasus pertama ini berasal dari Italia. Antara lain, Kroasia, Denmark, Swedia, Belanda, Islandia, Lituania, Austria, Romania, bahkan Swiss, Aljazair, Brazil, dan juga Nigeria. Dan sekarang saya akan membahas mengenai dampak virus ini terhadap Jerman dan juga langkah-langkah apa saja yang sudah ditempuh oleh pemerintah Jerman dan juga otoritas-otoritas terkait lainnya. Jadi saat ini, Jerman awalnya itu dulu hanya punya sekitar 15 kasus di awal atau sekitar tengah Januari setelah pertemuan bisnis dengan seorang yang berasal dari RRT di München. Dan di perusahaan tersebut sudah terdapat belasan orang yang terinfeksi virus corona, namun mereka akhirnya sudah sembuh. Tapi semenjak kasus Italia ini, satu persatu angkanya pun naik. Maka hanya dalam kurun waktu kira-kira 2 minggu, jumlah ini bertambah menjadi saat ini sekitar 130 orang. Dan kebanyakan diantaranya adalah terjadi di negara bagian Rhine-Westfalen di Jerman sebelah barat yang meliputi beberapa kota besar, seperti Düsseldorf, Dortmund, Essen, Köln, Bonn, dan sekitarnya. Selain itu, ada juga kasus pertama yang dilaporkan antara di daerah Bayern, kemudian Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Dan sampai saat ini masih ada beberapa negara bagian yang sebetulnya belum ada laporan terjangkit virus corona, namun saya tidak berani menutup kemungkinan eventually atau pada suatu saat nanti mungkin paling tidak akan ada 1 korban yang keluar dari masing-masing negara bagian yang terjangkit ini.
Mengingat hubungan Jerman dan Italia itu sangat erat, dan banyak sekali orang Jerman yang melakukan perjalanan bisnis di Italia dan begitu juga sebaliknya. Nah, sedangkan di provinsi saya sendiri, yakni di kawasan Bayern saat ini, per 1 Maret 2020 sudah ada setidaknya 19 kasus. 7 diantaranya terkonfirmasi pada tanggal 29 Februari dan 1 Maret. Untungnya sih, di daerah saya sendiri, yaitu di kota Würzburg, itu belum ada laporan mengenai ada orang yang terjangkit virus corona. Namun, sudah terkonfirmasi di beberapa kota metropolitan, antara lain di luar kota Nürnberg, di luar kota München, kemudian kota Passau, Rosenheim, dan lain sebagainya. Dan tentunya semua kasus baru ini berawal dari perjalanan ke Italia Utara atau pertemuan dengan orang Italia Utara di Jerman. Namun keep in mind bahwa meskipun jumlah orang yang terjangkit ini sudah mencapai 130 orang dan sudah lebih tinggi daripada Singapura yang kalau nggak salah jumlahnya waktu itu masih sekitar 104 orang. Wilayah kita itu masih sekitar 500 kalinya Singapura dan jumlah penduduk kita 14 kalinya Singapura. Sehingga memang jika kalian lihat di peta ini, Jerman itu besar dan kelihatannya kayak semua negara bagian itu dijangkit virus corona. Namun jika saya bagi per kabupaten, maka ya situasinya sebetulnya tidak seburuk itu. Nah, dan menambah lainnya, lihat nih, ada 300 pengunjung karnival di sebuah kota di Nordrhein-Westfalen yang harus diperiksa karena menjadi suspek virus corona. Setelah salah satu orang yang terkonfirmasi positif terkena virus ini mengunjungi pameran tersebut. Lalu juga ada TK yang ditutup karena salah satu pekerjanya positif terinfeksi virus corona ini. Lalu, pemerintah Jerman akhirnya mewajibkan semua pelancong yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan juga Italia untuk mengisi laporan perjalanan. Antara yang seputar apa saja mereka lakukan selama 14 hari terakhir di wilayah yang paling parah terjangkit virus corona ini. Lalu, KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konjen RI di Jerman mengeluarkan selebaran yang berkaitan dengan mengimbau orang Indonesia untuk menerapkan gaya hidup sehat sehubungan dengan mewabahnya virus corona ini. Antara lain dengan cuci tangan yang bersih, lalu menghindari tempat yang terlalu ramai, dan juga segera melapor ke dokter apabila mereka sakit. Lalu juga ada beberapa konferensi besar yang harus dibatalkan. Contohnya, Festival Turisme di Berlin. Lalu, pertandingan bulu tangkis Jerman terbuka di Münster dan juga Karnival di kota Venice, Italia. Ada juga beberapa pertandingan Bundesliga yang terpaksa berlangsung tanpa penonton, terutama di negara bagian Nordrhein-Westfalen, dan juga ada acara penandatanganan yang biasa dilakukan oleh klub sepak bola yang untuk saat ini terpaksa harus dibatalkan. Namun, yang ingin saya tekankan saat ini adalah sebetulnya sampai saat ini belum ada negara yang mengeluarkan travel warning ke Jerman terkait dengan virus corona ini. Adapun mayoritas negara masih mengeluarkan travel warning ke negara Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Italia. Dan itu pun untuk mayoritas negara mereka hanya menerapkan atau travel warning ini ke bagian negara tersebut. Contohnya, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Robert Koch Institute atau situs yang menangani seputar virus corona ini di Jerman, mereka hanya melarang perjalanan ke daerah Italia Utara, yakni sekitar Milan dan sekitar Padua, bukan Santero, Italia. Nah, sekarang saya akan menceritakan setidaknya mengenai dampaknya terhadap kehidupan saya. Mengingat ini merupakan kasus yang lumayan sangat meningkat dalam 1 minggu terakhir, dan sayangnya, ya saya saat itu sedang tidak berada di Jerman, saya sedang jalan bersama teman-teman saya di luar Jerman. Jadi banyak sekali pengaruhnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga ada laporan dari teman-teman. Jadi yang pertama ini adalah karena wabah di Italia, maka dengan sangat terpaksa, saya sudah merencanakan perjalanan saya ke Italia bersama ibu saya awalnya sudah dari akhir tahun lalu. Namun dikarenakan wabah ini, terlebih Italia itu tiba-tiba dari cuma puluhan tiba-tiba jadi ribuan hanya dalam 1 minggu, maka ya dengan sangat terpaksa saya harus membatalkan semua rencana perjalanan saya ke negara pizza tersebut. Namun untungnya hotel itu masih bisa kita balikin tanpa biaya tambahan, dan juga dari perusahaan yang mengangkut kita, yaitu kereta api dari Austria, itu bersedia untuk mengembalikan tiket kita secara penuh. Akhirnya kemudian kami memutuskan untuk tetap tinggal di Jerman dan tidak pergi ke negara-negara lainnya. Mengingat situasi negara ini sudah gawat, di mana banyak sekali orang yang sudah tertular, dan satu persatu negara ini tidak lagi bebas dari virus corona ini.
Namun kalaupun misalnya kayak kita akhirnya bakal pergi keluar Jerman, yang kami khawatirkan itu adalah dampak rasis. Karena ya muka Cina, terus Cina asosiasinya saat ini adalah coronavirus. Jadi kesannya kayak semua coronavirus ini adalah salah saya, padahal saya sini tidak dijangkit dari virus tersebut. Untungnya sih di Jerman baik-baik aja, nggak begitu banyak pengalaman rasial ya, terutama dari, kecuali ya oke lah, satu dari anak iseng, anak SMP iseng mungkin sekolah Realschule atau gimana, yang ngomongnya ke saya seperti ini, "Assalamualaikum, Corona." Dan jujur saya kesel banget waktu itu, saya sempat pengen kejar anak itu. Cuman ibu saya juga sempat nahan dan bilang kayaknya nggak baik karena ntar urusannya bisa panjang. Lalu sekolah saya mengeluarkan sebuah surat edaran melalui email yang meminta siapapun yang telah melakukan perjalanan ke daerah yang terdampak virus corona ini paling parah untuk mengkarantina diri sendiri di rumah selama setidaknya 14 hari. Lalu di pintu masuk gedung kampus juga telah disiapkan desinfektan untuk cuci tangan. Dan juga ketika saya kemarin pergi belanja di supermarket, mereka semua petugasnya kini sudah mengenakan sarung tangan. Dan mereka sudah tidak boleh lagi sentuh tangan dengan para pelanggan. Jadi kalau misalnya kita kasih uang itu, kita kasihnya begini, kayaknya mereka kasihnya begini. Lalu juga persediaan desinfektan tangan itu habis. Sayangnya saya waktu itu sedang berada di luar Jerman bersama teman-teman, dan untungnya memang di sana dijual juga desinfektan tangan. Tapi salah saya adalah saya waktu itu hanya beli satu, karena berpikir ya di Jerman nggak akan seburuk itulah. Namun ternyata sepanjang hari Sabtu dan hari Senin saya coba cari di toko drogeri seperti DM dan Rossmann, itu semua produk sudah habis. Dan bahkan ketika saya waktu itu hari Senin coba untuk masuk ke toko jam 8 pagi, pas tokonya itu buka, tidak sampai 3 menit, itu semua habis. Dan parahnya lagi yang depan saya itu, yang bayar, itu dia sudah memborong setidaknya 5 desinfektan tangan dan juga tisu basah. Sehingga ya, akhirnya yang bisa saya dapatkan saat ini hanya tisu basah. Oke lah, desinfektan tangan yang masih sisa tadi waktu saya beli pas jalan-jalan. Dan ada lagi kejadian di mana toko-toko kehabisan bahan makanan, terutama bahan makanan pokok seperti nasi dan pasta. Namun, berdasarkan pengamatan saya, itu sebetulnya hanya terjadi di toko-toko yang menjual makanan murah, seperti Aldi, Lidl, Netto, dan juga Penny. Waktu saya baru tadi ke Rewe, itu saya masih bisa beli brokoli, beli telur, beli beras, beli ham, dan lain sebagainya. Itu gampang, tidak ada kelangkaan stok makanan. Dan makanya yang saya bingung itu sebetulnya adalah ya, kenapa sih sebetulnya mesti panik seperti itu gitu loh. Satu lagi kejadian lucu adalah waktu saya sedang pergi jalan-jalan bersama teman. Jadi saya cuma di depan toko souvenirnya itu, tapi mas-masnya yang jaga toko souvenir itu langsung marahin saya. Well, bukan marahin sih, tapi dia kayak nasihatin saya, ngomong seperti ini. Nih, kamu tahu kan kalau kamu batuk itu sebetulnya harus ditutup. Kalau kamu batuk, itu saya juga risau juga sebetulnya. Kamu takutnya terjangkit penyakit, begitu. Dan itu waktu itu kejadian di Denmark, karena baru, saya lupa antara pas hari itu atau pas hari sebelumnya, sudah terkonfirmasi 1 kasus corona di Denmark. Sehingga ya, menurut saya sih wajar memang semua orang panik, cuma saya tidak membayangkan bahwa mereka akan separno itu. Lalu juga ketika saya misalnya di Frankfurt, itu mereka juga menerapkan berbagai langkah pencegahan penyebaran virus corona. Antara lain, sudah tidak ada air untuk membasuh ketika masuk gereja. Lalu juga tidak ada lagi berjabat tangan saat salam damai. Dan juga mereka hanya akan melambaikan tangan. Terus untuk komuni, mereka hanya menyediakan komuni Kristus, yaitu hosti. Dan biasanya jika ada anggur yang kita minum dari cawan, kayak ini tidak ada. Yang terberat adalah dalam urusan keuangan. Karena nilai tukar euro itu tiba-tiba meningkat dari 14.800 pada sekitar tanggal 20-an Februari menjadi 15.800 per 1 Maret ini. Dan ini jujur membuat saya sangat risau, karena tiba-tiba ya uang yang mesti saya punya di rupiah itu saya dapatkan sangat sedikit di euro. Dan ini pastinya juga akan sangat merisaukan bagi mahasiswa dalam perencanaan keuangan dan dalam pengiriman uang, dan juga persiapan rekening blokir untuk para calon mahasiswa yang akan kuliah di sini. Tapi yang lucunya tuh adalah dari hasil observasi saya dan waktu saya jalan bareng teman-teman dan juga bareng ibu saya ketika di Jerman, tidak ada satupun orang yang mengenakan masker. Oke,
saya melihat itu ada romantis Jepang dan mereka emang ada 2 yang mengenakan masker. Cuma mayoritas sisanya itu yang paling nggak yang bule itu tidak ada yang pakai masker sama sekali. Dan waktu saya cari tahu kenapa, ternyata mereka berpikirnya itu bahwa masker itu sebetulnya mencegah orang sakit dari menularkan penyakitnya. Bukan mencegah supaya kita tidak tertular dari orang sakit. Dan inilah saran terakhir dari saya. Kalau kalian misalnya sudah berada di Jerman dan kalian mendapatkan serangan rasis, terutama dari abg-abg yang iseng ini mengenai serangan virus corona ini, maka kalian ya belaga aja bisa bahasa Jerman sambil ngomong seperti ini. Oh, das Corona make up good nah? Kalau kalian misalnya di Jerman Utara. Atau, oh, das Corona make up good girl? Kalau kalian misalnya berada di Jerman Selatan. Dan artinya itu adalah, oh, tapi ya bir corona tuh emang enak kan? Dan kalian jangan khawatir akan serangan rasis ini, karena ini hanya dilakukan oleh remaja-remaja ABG yang, ya, pendidikannya begitulah dan pola pendidikan orang tuanya. Untuk orang tuanya sendiri dan juga untuk anak muda, mereka mayoritas cuek. Bukan mau cuek ya, tapi mereka nggak ambil pusing lah soal itu. Buktinya, pas saya di bus itu masih ada yang berani duduk di sebelah saya. Dan ya, dengan saya sih saya tentunya nggak batuk-batuk ya. Oke, ini aja bisa saya sampaikan mengenai dampak wabah coronavirus terhadap Jerman dan juga saya sebagai orang yang sedang hidup di Jerman. Dan juga saya sekaligus ingin meluruskan berbagai isu yang terkait dengan keraguan orang Indonesia bila mereka ingin liburan atau mengirimkan anak mereka untuk studi di Eropa. Sekali lagi, sampai saat ini belum ada travel warning yang dikeluarkan untuk negara Jerman mengenai hal ini. Dan video normal akan berlangsung sesuai jadwal, di mana saya akan belajar bahasa dan juga kita akan membahas seputar tips studi di Jerman. Akhir kata, saya Tony undur diri. Jangan lupa untuk like video ini apabila kalian merasa video ini bermanfaat dan bagikan kepada siapapun yang dapat merasakan manfaat dari adanya video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten terkini dari saya. Akhir kata, saya Tony undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tschüss!